kita akan membahas mengenai penyebab timbulnya sengketa internasional dan bagaimana cara penyelesaiannya oleh Mahkamah Internasional. Yang mana sengketa internasional itu adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar negara, baik yang berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi manusia, maupun masalah yang bersifat delik, yaitu terorisme. Dalam mengatasi perselisihan atau sengketa antar bangsa maupun antar negara, keberadaan hukum internasional dapat berperan untuk mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan serta menghapus traktat atau perjanjian antar negara. Selain itu mengatur masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan hankam. Di mana hankam itu adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Yang kedua, sebab-sebab sengketa internasional. Ada banyak ya penyebab terjadinya sengketa internasional atau timbulnya konflik internasional, mulai dari konflik yang terjadi antar bangsa atau antar negara, baik itu disebabkan oleh sengketa antar negara maupun sengketa regional. Dari kondisi yang demikian, melahirkan sengketa yang berskala internasional, yang pada akhirnya menyebabkan berbagai persoalan internasional, baik itu berupa kejahatan HAM berat atau kemelaratan dan kemiskinan, kelaparan, hancurnya tatanan budaya suatu bangsa, musnahnya suatu kaum, sistem politik dan budaya, serta ekonomi suatu bangsa. Atas dasar hal-hal yang demikian itu ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa internasional. Umumnya metode-metode penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional itu sendiri digolongkan ke dalam dua kategori. Antara lain, yang pertama itu ada dengan cara yang damai. Nah, cara-cara penyelesaian damai yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Nah, metode-metode penyelesaian sengketa internasional itu ada banyak ya. Di antaranya yang pertama itu ada arbitrasi atau yang biasa dikenal dengan istilah arbitration. Nah, arbitrasi adalah cara penyelesaian persengketaan lewat seorang wasit atau lebih yang dipilih dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Persoalannya diserahkan kepada wasit atau yang disebut arbitrator, yaitu untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan itu mengikat semua pihak yang bersengketa. Jadi keputusan wasit-wasit itu mempunyai kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, meskipun diambilnya tidak oleh suatu peradilan internasional atau dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Terus cara yang kedua ya, dengan cara damai, itu ada dengan penyelesaian yudisial atau dikenal dengan istilah judicial settlement. Penyelesaian yudisial adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional itu sendiri, atau dikenal dengan istilah International Court of Justice. Nah, terus cara yang ketiga dengan cara damai yaitu ada dengan melakukan negosiasi atau biasa dikenal dengan good offices. Negosiasi ini atau perundingan itu adalah usaha negara-negara yang bersengketa
untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jadi kedua negara ini melakukan permusyawarahan untuk menemui jalan baik sebelum menempuh jalan-jalan dengan cara yang lain atau dengan cara yang tidak damai. Nah, terus penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai lainnya yaitu dengan penyelidikan. Nah, penyelidikan itu adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan komisi konsiliasi. Di mana yang dimaksud dengan komisi konsiliasi ini adalah komisi-komisi tetap ya, yang segera dibentuk setelah berlakunya konvensi, dan pembentukan tersebut itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi. Nah, terus cara penyelesaian damai lainnya ya dalam menyelesaikan masalah sengketa internasional yaitu dengan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana penyelesaian di bawah naungan PBB ini adalah penyelesaian oleh Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional. Nah, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB itu telah dilakukan oleh negara Indonesia ya. Jadi Indonesia pernah mengalami suatu sengketa internasional antara Indonesia dengan Malaysia mengenai perebutan Pulau Ligitan dan Cipadan, di mana hasil keputusan Mahkamah Internasional itu merupakan suatu luka ya buat negara kita, yang mana negara kita itu susah move on dari luka tersebut, di mana kedua pulau yaitu Cipadan dan Ligitan itu jatuh ke tangan Malaysia. Nah, selain dengan cara-cara damai untuk menyelesaikan persengketaan internasional ini, itu ada dengan cara paksa atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan adalah suatu yang ditempuh bila cara-cara penyelesaian sengketa internasional dengan damai itu tidak berhasil. Nah, cara penyelesaian dengan paksa atau kekerasan ini yaitu yang pertama ada dengan jalan berperang atau tindakan bersenjata tetapi tidak berperang. Terus yang kedua itu ada dengan jalan di mana retorsi itu sendiri memiliki pengertian yaitu pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Nah, perbuatan retorsi ini sah ya, tetapi tidak bersahabat. Terus yang berikutnya adalah tindakan-tindakan pembalasan atau represial. Nah, terus selain tindakan pembalasan tadi ya, baik itu represial ataupun retorsi, itu ada lagi dengan cara blokade secara damai, di mana blokade secara damai ini hanya bertujuan untuk pengepungan suatu kota atau pelabuhan ya, dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah dengan pihak luar, di mana blokade ini bisa dilakukan baik itu dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Terus cara yang terakhir atau yang kelima yaitu adanya intervensi dari negara lain atau campur tangan karena memiliki hubungan baik itu kesepahaman maupun hubungan ekonomi ataupun
hubungan-hubungan lainnya dengan tujuan membela negara yang bersengketa. Setelah kita membahas mengenai cara penyelesaian masalah-masalah sengketa internasional ya. Nah, sekarang kita membahas yang keempat, yaitu ada putusan Mahkamah Internasional. Nah, Mahkamah Internasional atau yang biasa dikenal dengan istilah International Court of Justice adalah salah satu dari organ penting di bawah naungan PBB. Mahkamah Internasional itu dapat dikatakan sebagai organ hukum dari PBB. Hal ini karena tugas Mahkamah Internasional itu berkaitan dengan penyelesaian secara hukum suatu perkara internasional, baik itu antar bangsa maupun antar negara. Mahkamah Internasional itu sendiri pada dasarnya adalah pengadilan internasional itu sendiri, di mana Mahkamah Internasional itu memutuskan masalah berdasarkan hukum-hukum yang berlaku. Nah, keputusan itu dapat dilakukan berdasarkan kepada kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh negara yang bersengketa. Nah, keputusan Mahkamah Internasional ini itu ditentukan oleh Presiden Mahkamah Internasional, di mana keputusan Mahkamah Internasional itu bersifat mengikat, final, dan tanpa banding atau tidak dapat diganggu-gugat. Nah, keputusan Mahkamah Internasional itu mengikat para pihak yang bersengketa dalam batas kepada perkara yang disengketakan. Di mana di dalam piagam PBB itu dalam pasal 94 menjelaskan hal-hal, ada dua hal yang dijelaskan. Yang pertama itu tiap-tiap negara anggota PBB itu harus melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa apapun. Terus yang kedua, jika negara yang bersengketa itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh Mahkamah Internasional kepada negara tersebut, maka negara pihak lainnya yang terikat dalam keputusan Mahkamah Internasional itu dapat mengajukan persoalannya kepada Dewan Keamanan. Kalau perlu dapat membuat rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan yang akan diambil supaya keputusan Mahkamah Internasional tersebut itu dapat dilaksanakan. Ya, baik, cukup sekian ya mengenai pembahasan penyebab timbulnya sengketa internasional dan bagaimana cara penyelesaiannya oleh Mahkamah Internasional melalui peradilan internasional itu sendiri di bawah naungan organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, selain melalui jalan Mahkamah Internasional, itu juga ada cara-cara lain seperti yang tadi dijelaskan ya. Ada dengan arbitrasi atau arbitration, terus ada penyelesaian yudisial atau judicial statement, atau dengan negosiasi atau penyelidikan. Nah, itu ya, bagaimana cara menyelesaikan secara damai. Nah, kalau tidak bisa secara damai, apa boleh buat? Itu dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, itu adalah jalan-jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Baik, simak ya pembahasan berikutnya. Mungkin itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.